Apa yang kita khawatirkan mengenai konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO akhirnya berada tepat di depan mata? Akankah eskalasi mematikan segera mewarnai di zona Laut Hitam? Pasalnya, ketegangan regional tak terhindarkan manakala pergerakan drone Rusia makin luas menyeberangi perbatasan, tepatnya di dekat Rumania yang merupakan anggota aliansi. Sebuah kapal tangker komersial dilaporkan rusak karena ledakan proyektil. Sedang Rumania mengevakuasi warganya karena mendeteksi beberapa drone yang mendekat. Perbatasan di dekat Polandia juga bergejolak setelah kerusakan skala besar terjadi akibat proyektil Rusia. Sebagai tanggapan, NATO kini bersiap dengan pemantauan siaga tinggi. Sementara, Rusia sama sekali tidak mengendurkan serangan-serangan mematikan di barat Ukraina. Situasi di barat Ukraina nyatanya tak jauh beda dengan yang terjadi di Kiev dan beberapa kota lain di negara itu dalam serangan pada Rabu 19 November dini hari. Ternopil menerima serangan paling mematikan di wilayah tersebut sejak invasi skala penuh Rusia dimulai. Presiden Zelensky membagikan sebuah video setelahnya, memperlihatkan salah satu blok apartemen runtuh secara keseluruhan. Menteri Dalam Negeri Igor Klimenko kemudian mengonfirmasi kehancuran apartemen meliputi antara lantai 3 dan 9. BBC yang mengutip pernyataan pejabat Ukraina melaporkan 26 orang tewas dan 93 lainnya terluka. Angkatan Udara Ukraina di sisi lain mengatakan rudal jelajah Rusia X-101 telah menghantam flat pemukiman. Laporan itu lebih jauh mengungkap dampak lain pada wilayah tetangga, Lviv dan Ivano-Frankivsk, serta serangan drone di 3 distrik kota Kharkiv, timur laut Ukraina, yang melukai lebih dari 30 orang. Menurut pihak Angkatan Udara, mereka telah menembak jatuh 442 dari 476 drone dan 41 dari 48 rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Hanya saja keterbatasan masih jati. Pembahasan krusial mengingat upaya Ukraina yang memohon agar dikirimi senjata dari mitra barat menemui sejumlah kendala. Masalah lainnya adalah ketegangan mungkin meningkat setelah ini. Pasalnya, Ternopil merupakan kota yang lebih dekat ke perbatasan Polandia daripada ibu kota Kiev. Terlebih Polandia telah mengerahkan jet tempur pada Rabu pagi sebagai tanggapan ledakan kapal tangker di perbatasan NATO. Setelah melihat kehancuran di bagian barat pada poin ini, kita akan bergeser sedikit ke selatan untuk menyaksikan dampak fatal lainnya yang ditimbulkan drone Rusia. Pada Senin 17 November, sebuah kapal tangker berbendera Turki terbakar di pelabuhan Ismail. Cukup menarik sebab kejadian ini hanya berselang 1 hari setelah Presiden Zelensky menandatangani kesepakatan impor gas alam cair dari Amerika Serikat melalui jalur tersebut. Posisi tepat, kapal pun terpantau rawan, yakni di Sungai Donau yang berjarak hanya beberapa meter dari wilayah Uni Eropa dan NATO. Faktanya, insiden terbaru memperpanjang serangkaian serangan Rusia terhadap infrastruktur, energi, dan pelabuhan di kawasan Odessa. Direktorat Urusan Maritim Turki, sebagaimana Cenbeke mengutip dalam